Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan Bapak Pendeta Urbanus Stephen yang akan menghantar kita dalam perenungan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita akan berdoa. Saya mohon kesetiaan Bapak Freddy untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bapak. Baik Pak Freddy sepertinya lagi keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Malam hari ini hambamu Bapak Pendeta Urbanus Stephen yang akan menghantar kami dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon kuasa roh-Mu yang akan memenuhi hamba-Mu, yang akan memberkati setiap persiapannya, sehingga apa yang disampaikan adalah berasal daripada-Mu semata. Tuhan sendiri yang menguasai hati dan bibirnya, pikirannya semuanya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar adalah seutuhnya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kami semua yang mendengarkan, biar Engkau memberikan kami hati yang terbuka untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu. Juga saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang mungkin akan masuk sebentar lagi, Tuhan juga memberkati mereka, seperti Engkau memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat kami kembalikan kepadamu, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya Pak Pendeta Urbanus Stephen. Silakan. Oke, selamat malam. Saya dengan tim Pastoral AFJPND mau mengucapkan selamat Pesta Paskah 2013, 2023. Sebuah kesempatan yang penting di mana kita bisa sama-sama menikmati perayaan ini. Karena saya sangat yakin bahwa setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan Paskah merupakan satu momen penting di dalam sejarah iman Kristen. Karena berita kelahiran, berita kematian, dan berita kebangkitan merupakan sebuah berita yang menjadi dasar dalam pengakuan iman kekristenan yang tidak bisa kita lupa dimanapun, kapanpun. Oleh sebab itu, selamat Pesta Paskah kepada keluarga besar, obrol santai keluarga Allah, yaitu keluarga yang diberkati di grup ini. Sangat memberkati kita setiap kali kita ikut karena ada firman Tuhan, ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan ada banyak narasumber yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kita semua. Oleh sebab itu, jangan berhenti belajar karena ada satu tulisan yang mengatakan begini, today you stop learning, you stop growing. Today you stop learning, you stop leader. Oleh sebab itu saya mendorong kita untuk setiap hari tetap belajar. Apalagi kita belajar meneliti firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini tema daripada malam hari ini adalah kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan kita. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Ini sebuah kisah yang menarik pada waktu saat Yesus dikubur dan
murid-muridnya dan wanita perempuan itu datang untuk melihat kuburan Yesus. Dan yang terjadi di ayat yang ke-6 ini, bisa baca di rumah satu perikop itu. Saya percaya bahwa sejak dari kemarin kita sudah mendengar khotbah-khotbah yang menarik. Dikatakan begini, Injil Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu, ini menjadi satu dorongan penting, menjadi sebuah dasar ayat ini di mana nubuatan dari kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan mati, Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Itu terjadi penggenapan. Namun fakta yang terjadi adalah murid-murid pada waktu itu terjadi sebuah kesedihan besar. Karena mereka adalah orang-orang biasa seperti Petrus, ada Matius pungut cukai, dan murid-murid lain. Mereka sangat kagumi tokoh ini, yang dimana dari nelayan tapi waktu mengikuti Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang plus 12 bakul, berjalan di atas air, itu sesuatu yang sangat dikagumi di kalangan Israel, baik dalam strata sosial, strata pendidikan, strata ekonomi, bahkan dalam kondisi tatanan Israel pada waktu itu, teman-teman. Namun guru mereka tiba-tiba mati, mereka kehilangan arah, mereka sedih. Bahkan zaman kekaisaran pada waktu itu, murid-murid sangat takut. Kalau Anda kenal namanya masa Sabat, hari Sabtu, hari Sabat adalah masa berdiam. Murid-murid tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka begitu sedih. Guru mereka telah mati. Mereka menangis, mereka terkurung. Kehilangan arah dan tujuan. Tetapi pada saat waktu pagi-pagi minggu itu, mereka pergi mau melihat kuburan Yesus. Tapi yang terjadi apa? Ia tidak ada di sana karena dia telah bangkit. Hari ini, kebangkitan Kristus menjadi sangat menarik karena ada fakta-fakta sejarah tentang kebangkitan Kristus. Jangan anggap remeh wanita di zaman itu. Karena saksi-saksi mata pertama adalah para perempuan. Ada berita penting untuk wanita-wanita, kaum perempuan, bahwa Anda ada terdaftar dalam sejarah penting. Pertama, saksi mata kebangkitan Kristus. Ada 10 fakta. Namun saya coba memaparkan beberapa fakta. Kebangkitan Kristus fakta membuktikan bahwa transformasi terjadi para murid. Yang mereka awalnya takut, mereka kehilangan arah. Tiba-tiba mereka menjadi orang yang berani sukacita. Sejak kapan? Sejak waktu bertemu dengan Yesus, mereka bertemu dengan Yesus dan mereka menahan Yesus untuk singgah di tempat mereka, dan waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, mata mereka terbuka. Dari kesedihan dibukakan mata mereka untuk melihat janji Tuhan bahwa Mesias akan mati, Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Ini cerita sangat menarik. Maka ada fakta yang menarik adalah murid-murid bersedia mau mati untuk apa yang mereka ketahui. Memang ada 10 fakta yang tertulis. Tapi saya mau angkat bahwa orang yang diliputi kuasa kebangkitan, apa yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah berhenti di mereka. Satu gejolak yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan itu yang mendongkrak mereka keluar untuk mereka menyaksikan dan mendemonstrasikan kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mendorong kita. Mungkin kita punya pergumulan sejak start Januari. Banyak penelitian survei membuktikan sejak Januari orang mulai menulis resolusi hidupnya dan mereka begitu semangat secara luar biasa, namun dalam proses waktu mereka mulai patah arah semangat karena mengalami begitu banyak tantangan dan persoalan. Tapi hari ini berita baik. Mari bangkit dari keterpurukan kita.
Mengapa kuasa kebangkitan harus kita kumandangkan, harus kita hidupi dalam diri kita? Karena ini berita penting, teman-teman. Makna kebangkitan Kristus dan pesan kebangkitan Kristus buat kita hari ini adalah yang pertama, jangan menyerah. Saya waktu renungkan di tengah-tengah proses, saya punya mimpi untuk memenangkan Flores. Saya rindu, sejak awal saya pulang dari Malaysia, saya merindu setiap kabupaten ada kelompok-kelompok kecil yang takut akan Tuhan, yang tumbuh secara holistik. Dari segi pendidikan, kecerdasan inteleknya bagus, kecerdasan emosionalnya bagus, kecerdasan fisik, bicara tentang ketahanan hidup, ekonomi, kesehatan, ruang lingkup kehidupan, bicara tentang kecerdasan spiritual, bagaimana kerohanian mereka matang. Mereka akan menjadi generasi yang unggul, berkarakter, memberi teladan yang baik. Lalu dalam segi kecerdasan finansial, mereka harus makan cukup. Mereka harus tinggal di tempat yang baik dan layak. Saya menulis itu semua pada waktu saya datang. Namun, waktu kita bermimpi, tak saat terjaga dari mimpi kita ada ribuan PR. Ada kondisi ekonomi menekan kita, ada kondisi lingkungan menekan kita. Kita melihat keadaan hidup kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi pelayanan kita, dan kita bertanya, akankah kita bisa menempuh, mewujudkan mimpi besar yang Allah telah taruh dalam personal calling dan corporate calling? Saya merenungkan itu, dan waktu saya menyediakan khotbah ini, air mata jatuh dan saya dijamah Tuhan. Suara itu muncul berkata begini, jangan menyerah anakku, aku telah bangkit untukmu. Dikatakan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang diberkati di dalam keluarga besar, keluarga Allah malam hari ini. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 29 ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Bagi orang yang takut, bagi orang yang gelisah, bagi orang dilanda kekhawatiran, bagi orang yang hilang harapan, hidupnya tidak ada damai. Tuhan mengatakan salam damai. Tuhan melepaskan salam. Allah kita waktu dia mendekati kita, dia mau kita hidup penuh damai sejahtera. Ada damai dengan Tuhan, ada damai dengan sesama. Kesejahteraan itu penting bagi hidup kita. Dia ucapkan salam bagimu, mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Teman-teman, kalau hari ini dia mau ngobrol dengan dia bilang, don't worry. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Teman-teman malam hari ini, pergi dan katakan saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, satu tempat yang disediakan Allah. Allah mau melepaskan kasih kuasanya, Allah mau mengimpartasikan satu harta terindah. Dia menyediakan tempat di Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Satu berita penting buat kita yang dipesankan pada murid-murid. Waktu di Galilea ada satu pesan yang penting buat Anda dan saya malam hari ini. Dia berkata ayat 19, karena itu go. Misi kita bukan misi tunggu orang datang seperti toko, tapi misi kita go. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, bukan murid gereja. Sejarah gereja sudah membuktikan. Martin Luther, bapak tokoh-tokoh reformasi, mengatakan begini. Dia menentang keutamaan keuskupan Paulus Leo pada waktu itu. Tetapi ingin membawa kita kepada keutamaan Kristus. Tapi gereja hari-hari ini hilang esensi penting. Mereka mau menjadikan orang murid gereja, bukan murid Kristus. Dulu kita menentang keutamaan keuskupan Paulus Leo pada waktu itu. Tapi sekarang kita mau membangun lagi yang namanya sentral kepada kita, gereja di dalam bentuk organisasi. Para gereja sebenarnya hidup kita ini. Tuhan berkata jangan menyerah.
Aku telah bangkit untukmu. Selalu ada cara Tuhan untuk membangkitkan kita di tengah kelesuan rohani, di tengah kelupaan kita, di tengah keputusasaan kita. Saya berdoa malam hari ini, saudara-saudaraku, teman-temanku, jangan menyerah. Dalam kamus kehidupan seorang prajurit, seorang pejuang sejati, dalam kamus kehidupan seorang leader, seorang pemimpin rumah tangga atau gereja, tidak boleh tercatat kata mundur. Berhenti beristirahat boleh. Seperti murid-murid berhenti pada hari Sabat, mereka ketakutan beristirahat di tengah-tengah kecapean. Tapi mundur jangan dari agenda atau kamus hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan telah bangkit untuk Anda dan saya. Malam hari ini aku berdoa hembusan kuasa kebangkitan mengalir atas hidupmu. Mungkin ekonomimu, tantangan masa depan dalam keadaan pergumulan. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan itu memampukan Anda. Selalu ada cara baru. Temukan cara baru. Karena kuasa kebangkitan memberikan Anda 3 hal penting. Wisdom, knowledge, dan understanding. Yang membuat Anda menjadi pribadi yang berbeda. Itu yang pertama. Pesan kebangkitan. Yang kedua, jangan berhenti di satu titik proses itu. Teruslah bergerak maju. Tuhan berkata, aku ada di masa depan. Dia bukan Allah di masa lalu, tapi dia Allah di masa depan. God future, dia memberikan gambaran masa depan buat Anda dan saya. Jangan terpenjara dengan sukses masa lalu, karena Tuhan menyediakan selalu hal yang baru. Selalu ada awal yang baru, musim yang baru. Hidup Anda tidak bisa habis karena tantangan dari luar. Karena sebuah telur kalau dipecahkan dari luar akan berakhir sebuah kehidupan. Tapi kalau sebuah telur dipecahkan dari dalam akan memulai sebuah kehidupan. Temukan cara baru. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 berkata begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yakin sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau membuka minda daripada umat Israel. Mereka jangan bangga dengan keberhasilan yang Tuhan telah buat. Bagaimana Tuhan membelah laut terbelah. Bagaimana Tuhan membuka jalan dari sungai Yordan pada waktu itu. Sehingga mereka bisa berjalan. Tuhan selalu ingin berkata, kenapa kamu bangga hanya dengan masa lalu? Aku selalu membuat hal yang baru. Bayangkan kita tidak lagi pakai handphone Nokia zaman itu. Sekarang sudah ada handphone yang canggih, yang ada intelijen artificial yang baru ini. Segala sesuatu sudah mulai canggih. Zaman itu bukan zaman lagi TV yang besar, sekarang sudah layar sentuh. Selalu ada cara baru. Tuhan ini mau kata begini, kenapa kamu bangga ya dengan hal yang lalu? Aku selalu buat hal yang baru. Maka teknologi selalu ada cara baru untuk ditemukan. Kenapa? Tuhan adalah Allah di masa depan kita. Dia selalu, kita berjalan menuju Allah di masa depan itu. Oleh sebab itu, jangan berhenti di satu titik proses. Teruslah bergerak maju. Tuhan berbicara dalam hati saya. Ayo bergerak maju. Setiap hari temui 5 orang, 10 orang. Pengaruhi mereka tentang visi kerajaan Allah. Pengaruh mereka 1 ayat firman Tuhan. Terus bergerak maju menabur. Terus temui orang, doakan orang. Terus temui orang berbicara bisnis. Terus temui orang, motivasi orang. Karena berbahagialah orang yang menabur di segala tempat. Karena akan datang saatnya hujan akan turun. Akan menumbuhkan benih itu. Mungkin hari ini bisnis Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda, anak-anak Anda sementara menabur satu benih yang baik. Dan ini dalam masa proses untuk pertumbuhan, masa proses menjaga. Jangan berhenti di proses. Sahabat-sahabatku, teman-temanku malam hari ini. Teruslah bergerak maju. Karena Tuhan ada di masa depan. Jangan berhenti di satu titik. Saya berdoa malam hari ini. Saya pun dibangkitkan. Bahwa selalu ada cara baru. Tuhan berkata, di padang gurun pun Tuhan bisa buat menjadi taman Tuhan. Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan seperti taman diairi dengan baik.
bagaimana di padang gurun dia bisa mengadakan air. Itulah Tuhan. Itulah kebesarannya. Selalu ada cara. Dia sering membuat kita berkata, wow, Tuhan sangat hebat. Oleh sebab itu, Tuhan tidak Allah yang stagnan. Dia selalu dinamika bekerja. Dari hari ke hari, waktu ke waktu. Oleh sebab itu, jangan terpenjara dengan sukses masalah. Tuhan menyediakan hal yang baru buat hidup Anda dan saya. Sahabatku, bangkitlah. Terus bergerak maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia. Kadang dunia mau menggiring kita dengan tantangan, dengan fitnaan, dengan berbagai macam tekanan. Seolah-olah visi itu terkubur. Seolah-olah visi itu tidak ada jalan. Engkau mungkin sementara mengandung visi, bagaikan seorang wanita yang lagi mengandung 9 bulan, setengah mati dia menjaga. Tapi pada waktu dia lagi mau melahirkan visi itu, dia mengerang. Dan seperti antara hidup dan mati. Di tengah-tengah ini dia menangis. Dia seperti seolah-olah tidak ada harapan antara hidup dan mati. Di sini kita mulai takut. Di sini kita mulai kecil dan tawar hati. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, kata Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tidak peduli berapapun besar tantangannya. Tidak berapa peduli apapun masalah, tekanan hari demi hari yang kau hadapi, tahun demi tahun, waktu demi waktu. Tapi kalau kau ada damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Saya berdoa malam hari hidupmu diliputi, dibanjiri kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Kalau Anda menyelidiki kitab perjanjian baru dan perjanjian lama, selalu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Hari ini, jangan tawar hati, sahabat-sahabatku. Saya pun pada waktu diliputi masalah kecerdasan emosional, datang di hadirat Tuhan dan saya berkata, Tuhan, hati saya mulai marah. Tuhan, saya mulai lemah. Bagaimana saya bisa bergerak di pulau ini? Kondisi ekonomiku terbatas. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Aku telah mengalahkan dunia. Mata hatimu saat kau diberkati, jangan hatimu tergeser oleh berkat. Jangan hatimu tergeser oleh tawaran apapun. Engkau harus terus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Tegur kalau ada kesalahan, nyatakan kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita dutanya, hambanya, biji matanya untuk kemuliaannya. Hari ini Tuhan mau berbicara pada Anda dan saya. Jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau Anda lihat tantangan, bukan masalah ada di atasmu. Masalah adalah masa Anda dengan Allah. Saya percaya Tuhan telah mengalahkan dunia. Bukan seperti penggadaian yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, padahal masih ada masalah lagi. Masalah cicilan bulanan. Tapi Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Jangan tawar hati di masa kesesakan. Tetaplah kuat, karena kuasa kebangkitan ada dalam hidupmu. Yang keempat, selepas kau mendapatkan afirmasi dan konfirmasi daripada firman Allah, maka Tuhan berkata, move, majulah, aku Tuhan berjalan di depanmu. Kita sering mau ingin maju, tapi kita masih takut. Nanti orang tolak kita. Salah satu menjadi milisi kerajaan Allah yang dahsyat adalah siap diterima, siap ditolak. Siap untung, siap juga rugi. Tapi kita harus hitung-hitungan. Siap juga hidup, siap juga mati. Siap untuk ada, siap juga tidak ada.
Siap untuk tidur enak, siap tidak tidur enak. Karena apa? Anda dan saya sementara berjalan dengan Allah, Bapa kita, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Yesaya 45 ayat 1 dan 3 mengatakan begini, konteksnya Tuhan memakai Kores. Anda bisa gantikan dengan namamu. Ayat 1 kata beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Apa dikatakan urapan, urapi, pengurapan adalah tanda kesukaan, tanda perkenanan, favor of God kepada Anda dan saya. Pengurapan juga adalah kemampuan yang Allah berikan untuk sebuah tugas yang mulia dalam misi kerajaan Allah. Dalam pengelolaan apapun. Dia berkata ini, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depan dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat yang kedua berkata begini, wow, ini luar biasa. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung. Gunung permasalahan, dia akan ratakan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku hendak memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saya percaya untuk setiap kita ada kekayaan ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saya berdoa ada kuasa kebangkitan, memiliki ketajaman ilahi untuk melihat potensi-potensi yang ada dalam diri Anda, di dalam diri sahabat Anda, di dalam diri ada di kota Anda, di pulau Anda. Saya juga lagi berdoa untuk area pengembangan ekonomi tim, ekonomi keluarga, untuk aspek-aspek penting di wilayah saya Pulau Flores. Kalau ada orang berkata NTT miskin atau Flores miskin, saya percaya itu orang itu salah ngomong. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk mengutuknya lagi. Saya percaya bumi Pulau Flores akan penuh kemuliaannya. Bumi akan bertunaskan hal-hal yang baik. Dimulai dari people, manusia jadi ubah mindsetnya, diubah perilakunya. Saya percaya, saya rindu akan menjadi generasi yang dalam kamus hidup perjuangan saya di pulau ini. Saya berdoa, saya tidak akan menyerah. Mungkin saya nggak bisa melakukan banyak hal, tapi minimal saya memberikan nilai tambah buat generasiku. Satu lagi jiwa, satu lagi orang yang bisa aku bangun. Karena saya percaya, hidup ini, kalau jam baterai bisa habis dan berhenti, tapi waktu itu berjalan terus. Engkau mau nangis, engkau mau kecewa, engkau mau berhenti, waktu itu jalan terus. Saya berdoa di tahun umur hidupmu, jangan takut, majulah. Tuhan Allah berjalan di depanmu. Yang terakhir, jangan tertipu saat engkau maju. Jangan tertipu lagi. Tuhan berkata, aku menjamin hidupmu dengan namaku, Alfa dan Omega. Di antara awal engkau punya star, Anda telah memulai bersamanya. Engkau terus berjalan bersamanya. Dan jangan takut untuk maju. Jangan tertipu. Karena Alkitab berkata, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang Maha Kudus. Matius 1 ayat 23b mengatakan, dan mereka akan menama dia Emmanuel, berarti Allah beserta kita. Emmanuel, God with us. Allah beserta kita. Jangan takut sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, keluargaku malam hari ini. Satu hal yang kita renungkan, sampai hari ini engkau ada, itu karena Tuhan ada bersamamu. Jangan kecewa, jangan putus asa. Jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Saya yakin setiap kita punya pergumulan yang sama. Mungkin saat ini engkau sudah punya star memulai. Tapi ada pergumulan resolusi 5 tahun, agenda 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Pergumulan utang. Berbagai macam hal yang engkau gumulkan dalam hidupmu. Tapi engkau telah memulai, jangan takut. Ada kuasa kebangkitan dari Tuhan akan bekerja buat hidupmu. Saudara, ada kisah Derek Redmond di mana dalam hidupnya dia punya visi agar memiliki juara.
Tapi Bapak Ibu, dia juga pernah memulai waktu dia lari awal lari. Catatan sejarah mengatakan di jarak 250 meter kakinya kram, sakit, cedera parah. Di saat itu dia tidak hanya rasa sakit, dia jatuh. Dia jatuh. Saat waktu dia jatuh, dia mulai menarik nafas. Dan yang terjadi, dia hanya mau hidup bergerak untuk mewujudkan mimpinya. Teman-temannya telah lari pergi mendahului dia. Di tengah kesakitan kejatuhannya, dia mulai bangkit. Dia mulai bangkit lari. Lari dengan sakit, dengan pelan-pelan. Tiba-tiba dari kerumunan banyak orang. Ada seorang pria, seorang bapak. Lari, ada pegawai-pegawai, ada para perawat atau para dokter menahan dia, penjaga garis pada waktu itu menahan dia. Bapak ini tidak bisa tertahan, dia datang memeluk Derek Redmond dan membantu Derek Redmond, memeluk dia, menangis bersama dan lari bersama. Dan perjalanan itu terus berlari sampai mau dekat ke garis finish. Derek Redmond dibiarkan untuk lari mengakhiri sampai ke garis finish. Kadang kehidupan kekristenan kita seperti pelari maraton. Awalnya kita melari dengan semangat karena visi itu seperti api. Visi itu menjalar di dalam hidupmu, hidup Anda tulis supaya orang lain bisa baca. Visi itu adalah gambaran masa depan yang Allah telah berikan pada hamba yang diurapi untuk satu pekerjaan yang besar yang Tuhan telah percaya. Visi juga seperti sebuah lensa yang melihat jauh ke depan. Tetapi saat terjaga, kita punya banyak PR. Tapi kita sering jatuh. Kita jatuh karena ada orang hina kita, ada orang meremehkan kita, dan orang melihat kita tidak bisa. Kita terpenjara oleh kata orang, kau masih muda, kau tidak bisa, kau tidak mungkin bisa. Orang mulai mengukur sukumu tidak bisa, kau memang dari keluarga yang nggak mampu. Pendidikanmu, kamu memang tidak bisa. Kita terjatuh dan merasa menangis. Tetapi dari Raymond waktu dia jatuh, Bapak ini datang memeluk untuk bersama. Ini gambaran Tuhan yang tetap setia. Dia selalu ada saat kita jatuh. Dia memeluk dan lari bersama kita. Dan tempat kita mengadu, tempat kita menangis, tempat kita curhat dan habis-habisan. Dan Tuhan pun menemani. Dia bersama menonton adegan-adegan penting dari perjalanan iman kita bersama dengan dia. Tapi ingatlah, dia selalu ada sejak awal, Alfa. Tapi dia juga ada sampai Omega akhir hidupmu. Anda mungkin terbatas, tapi Tuhanmu tidak terbatas. Visi pendidikan, visi bisnis yang engkau telah taruh, engkau telah merintis sesuatu yang baik. Engkau akan melihat generasi-generasimu, anak-anak cucumu akan menjadi orang-orang penting yang menduduki kursi-kursi penting dalam kepemimpinan. Sebab apa? Sebab orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Engkau punya Tuhan yang hebat. Malam hari ini aku berdoa, ada kuasa kebangkitan yang merestorasi hidupmu. Hatimu yang sudah apa? Seperti pergumulan hidup, sudah tidak ada api yang berkobar-kobar lagi. Hari ini engkau mulai berkobar-kobar. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau hidup seperti orang biasa-biasa. Saya nggak mau kesaksian saya hanya kesaksian tahun kemarin. Tapi selalu ada baru setiap hari. Karena Tuhan adalah Allah di masa depan. Saya berdoa malam hari ini. Apapun situasi hidupmu. Mungkin engkau menangis. Engkau jatuh. Engkau seperti mau menyerah. Saya mau berkata, don't give up. Jangan menyerah. Tuhan selalu ada buat Anda dan saya. Saya akan berdoa malam hari ini buat Anda. Saya berdoa supaya Anda semua malam hari ini mengalami transformasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Taruh tangan dada saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah adalah Allah pantok ratu. Artinya Allah berkuasa kreatif menjadikan tidak ada menjadi ada. Dia pembuat mujizat. Dia Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Aku berdoa
buat keluarga kami malam hari ini di FVF. Di dalam keluarga Allah malam ini kami berdoa untuk setiap area pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada. Aku berdoa kuasa kebangkitan daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan. Aku berdoa untuk setiap rekaman juga waktu setiap orang mendengar. Ada kuasa urapan Tuhan yang dilepaskan. Sebab kami percaya firman yang diberitakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sebab firman yang tertulis adalah Alkitab yang kami baca. Tapi firman yang telah menjadi manusia adalah Yesus Kristus yang memberikan keteladan kepemimpinan yang selalu setia menemani kami setiap waktu. Dan Engkau berkata, berjanji, Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan yang sakit, bebaskan terikat, Amin. lepaskan terbelenggu. Dan aku Amin. berdoa, pulihkan urapan kesembuhan, urapan kelepasan, Amin. urapan kebangkitan. Aku berdoa malam hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama. Karena Engkau punya Tuhan dari waktu ke waktu yang menunjukkan kasih kekayaan ilahinya kepada orang-orang pilihannya. Manusia bisa meninggalkan Engkau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Dengarkan baik-baik satu hal yang penting. Waktu Daud di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia memilih, lebih baik aku jatuh pada tangan Tuhan yang kuat. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Daripada aku jatuh pada tangan manusia yang hari ini baik, tapi besok bisa lupa. Saya berdoa malam hari ini, tangan Tuhan kuat memegang hidupmu dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam saya kembalikan kepada